Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Yerni dalam mata pelajaran IPA. IPA itu mengasyikkan. Kali ini kita akan belajar mengenai pemuaian. Anak-anak, coba kamu pikirkan, apa yang akan terjadi pada benda jika suhunya berubah? Ya, salah satunya yaitu ukuran benda akan berubah. Jadi, jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda itu akan bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Dan sebaliknya, jika suhu benda turun, ukuran benda akan berkurang. Peristiwa ini disebut dengan penyusutan. Pemuaian pada benda ada 3. Yang pertama, pemuaian zat padat. Kedua, pemuaian zat cair. Dan ketiga, pemuaian gas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemuaian zat padat. Jadi, pemuaian zat padat ini ada 3. Yang pertama, pemuaian panjang, di mana panjang suatu benda akan bertambah. Yang kedua, pemuaian luas, yaitu luas suatu benda akan bertambah. Dan ketiga, yaitu pemuaian volume, di mana volume suatu benda akan bertambah. Baik anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rel kereta api. Kita perhatikan bersama, di antara besi yang satu dengan besi yang lainnya terdapat celah. Kenapa ya pada rel kereta api harus diberi celah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat gambar di sampingnya. Pada gambar ini terlihat jelas perbedaan keadaan rel pada malam hari dan pada siang hari. Pada malam hari, saat cuaca dingin, rel akan menyusut, di mana panjang besi akan berkurang, sehingga jarak antara besi yang satu dengan besi yang lainnya lebih besar. Sedangkan pada siang hari, saat cuaca panas, besi pada rel akan memuai, di mana panjang besi akan bertambah. Dengan adanya celah, rel tidak akan melengkung. Lalu, bagaimana jika pada rel kereta api tidak diberi celah? Oke, mari kita lihat gambar berikut. Ini adalah akibat jika rel kereta api tidak diberi celah. Kita perhatikan bersama, rel tersebut melengkung. Wah, tentunya ini sangat berbahaya bagi kereta api yang melintas. Seperti ilustrasi berikut, pada siang hari yang panas, rel kereta api akan memuai. Nah, karena tidak ada celah antara besi yang satu dengan besi yang lainnya, maka rel tersebut akan memuai dan melengkung ke atas. Lalu apa yang akan terjadi? Ketika kereta api melewatinya, maka dapat saja terjadi kecelakaan. Ya, kasihan sekali ya penumpang yang ada di kereta api tersebut. Contoh lainnya yaitu kabel listrik.
Mungkin kamu pernah memperhatikan dan bertanya-tanya, kenapa ya kabel tersebut dibuat kendur? Nah, pada siang hari yang panas, kabel akan memuai atau bertambah panjang. Namun, itu tidaklah menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah pada malam hari ketika suhu menjadi dingin, maka kabel akan menyusut atau lebih pendek. Jika kabel tidak dibuat kendur, maka kabel tersebut akan mudah putus ketika terjadi penyusutan. Sekarang kita akan membahas mengenai pemuaian panjang. Jika suatu benda memiliki panjang mula-mula, dan pada benda tersebut diberikan kenaikan suhu, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang. Besarnya pertambahan panjang ataupun panjang akhir dari benda tersebut secara matematis dapat dihitung menggunakan rumus berikut. L sama dengan L0 ditambah delta L, atau delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, atau L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T, di mana L adalah panjang akhir dengan satuan meter, L0 adalah panjang mula-mula dengan satuan meter, delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, alfa adalah koefisien muai panjang dengan satuan per derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Delta T ini dapat diperoleh dengan mengurangkan suhu akhir dikurangi suhu awal. Koefisien muai panjang setiap benda berbeda-beda. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Besar nilai koefisien muai panjang bergantung dari jenis bahan tertentu. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang beberapa bahan. Misalnya, aluminium. Koefisien muai panjang aluminium adalah sebesar 0,000026 per derajat Celcius, atau dalam notasi ilmiah 26 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Untuk koefisien muai panjang bahan lainnya, silakan lihat pada tabel. Oke, supaya kita lebih paham mengenai pemuaian panjang, mari kita bahas bersama contoh soal berikut. Sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Kuningan tersebut dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius. Tentukan berapa panjang kuningan setelah dipanaskan. Jika koefisien muai panjangnya 0,000019 per derajat Celcius. Mari kita jawab bersama. Pada soal diketahui panjang mula-mula atau L0 sama dengan 1 meter, suhu awalnya atau T1 sama dengan 20 derajat Celcius, suhu akhirnya atau T2 sama dengan 120 derajat Celcius, dan koefisien muai panjangnya atau alfa sama dengan 0,000019 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah L atau panjang akhir. Mari kita selesaikan bersama dengan menggunakan rumus L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, delta T ini diperoleh dari T2 dikurang T1.
sama dengan 120 dikurang 20, sehingga dapatlah delta T sama dengan 100 derajat Celcius. Sekarang kita masukkan ke rumus. 1 dikali 1 tambah 0,000019 kali 100. Jadi yang pertama kita kerjakan yang ada di dalam kurung, dan yang duluan kita kerjakan adalah perkalian. 0,000019 dikali 100, hasilnya adalah 0,0019. Lalu kita tambahkan dengan 1, maka hasilnya 1 kali 1,0019, sehingga dapatlah hasil akhirnya 1,0019 meter. Maka inilah panjang akhir dari kuningan tersebut. Pemuaian luas tidak jauh berbeda dengan pemuaian panjang. Jika suatu benda mengalami kenaikan suhu, maka luas benda tersebut juga akan bertambah. Contoh penerapannya yaitu pada pemasangan kaca jendela dengan bingkainya. Bingkai harus lebih besar, supaya ketika siang hari yang panas, ketika kaca memuai, maka kaca tidak akan pecah. Secara matematis, pemuaian luas dapat dihitung menggunakan rumus berikut. A sama dengan A0 ditambah delta A, atau delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, atau A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta kali delta T, di mana A adalah luas akhir dengan satuan meter kuadrat, A0 adalah luas mula-mula dengan satuan meter kuadrat, delta A adalah pertambahan luas dengan satuan meter kuadrat, beta adalah koefisien muai luas dengan satuan per derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Untuk lebih memahami mengenai pemuaian luas, mari perhatikan contoh soal berikut. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter kuadrat. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai luasnya 0,000024 per derajat Celcius, maka tentukanlah luas pelat besi tersebut. Baik, mari kita jawab bersama-sama. Diketahui, luas mula-mula A0 sama dengan 10 meter kuadrat. Suhu awalnya T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Suhu akhirnya T2 sama dengan 90 derajat Celcius. Dan koefisien muai luasnya atau beta sama dengan 0,000024 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah A, yaitu luas akhir dari pelat besi tersebut. Baik, mari kita jawab. Kita menggunakan rumus A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta dikali delta T. Delta T-nya kita peroleh dari T2 kurang T1 sama dengan 90 kurang 30 sama dengan 60 derajat Celcius. Kita lanjutkan. Kita masukkan setiap angka yang diketahui ke dalam rumus. 10 dikali 1 ditambah 0,000024 kali 60 sama dengan 10 dikali 1 ditambah 0,00144 sama dengan 10 dikali 1,00144, dan hasil akhirnya yaitu 10,00144 meter kuadrat.
Pemuaian volume. Jika suatu benda dipanaskan atau mengalami kenaikan suhu, maka volume benda tersebut juga akan bertambah. Contohnya, ketika kamu memasak air di dalam panci, tanpa disadari, panci mengalami pemuaian. Saat dipanaskan, air dan panci sama-sama menyerap kalor dari api. Nah, panci yang menyerap kalor atau energi panas itu ukurannya akan bertambah karena mengalami pemuaian. Pemuaian ini menyebabkan panci mengalami penambahan volume. Penambahan volume atau volume akhir dari suatu benda yang dipanaskan dapat dicari dengan rumus berikut. V sama dengan V0 ditambah delta V, atau delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, atau V sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T, di mana V adalah volume akhir dengan satuan meter kubik, V0 adalah volume mula-mula dengan satuan meter kubik, delta V adalah pertambahan volume dengan satuan meter kubik, gamma adalah koefisien Moy volume dengan satuan per derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Ternyata, koefisien Moy panjang, koefisien Moy luas, dan koefisien Moy volume itu ada hubungannya loh. Nah, mari kita perhatikan apa hubungan ketiganya. Koefisien Moy luas adalah 2 kali koefisien Moy panjang, atau beta sama dengan 2 kali alfa. Dan koefisien Moy volume adalah 3 kali koefisien Moy panjang, atau gamma sama dengan 3 kali alfa. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien Moy panjang bejana 0,00002 per derajat Celcius, maka tentukanlah volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Baik, mari kita jawab bersama-sama. Pada soal sudah diketahui V0 sama dengan 1 liter, T1 sama dengan 25 derajat Celcius, T2 sama dengan 75 derajat Celcius, dan gamma belum diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah koefisien Moy panjang atau alfa. Karena gamma sama dengan 3 kali alfa, maka 3 kali 0,00002 per derajat Celcius sama dengan 0,00006 per derajat Celcius. Yang ditanyakan pada soal adalah V, yaitu volume setelah mengalami pemuaian. Nah, mari kita selesaikan dengan menggunakan rumus V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Seperti biasa, delta T kita peroleh dari T2 kurang T1 sama dengan 75 kurang 25, maka diperolehlah 50 derajat Celcius. Sekarang, semuanya kita masukkan ke dalam rumus. 1 dikali 1 tambah 0,00006 dikali 50 sama dengan 1 dikali 1 tambah 0,003. Jadi yang duluan kita kerjakan adalah di dalam kurung. Dan yang paling duluan kita kerjakan yaitu perkalian. Kita lanjutkan. Setelah kita peroleh hasil perkalian, maka kita jumlahkan dengan 1. Maka 1 dikali 1,003. Dan hasil akhirnya adalah 1,003 liter.
Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada pemuaian zat cair. Pada zat cair hanya dikenal muai volume, artinya tidak ada muai panjang dan tidak ada muai luas. Makin tinggi kenaikan suhu, makin besar pula penambahan volume zat cair tersebut. Pemuaian zat cair ini dapat kita lihat pada pertama, botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak goreng, dan lain-lain tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika memuai. Kedua, cairan pengisi termometer. Ketiga, ketika memasak air jangan terlalu penuh supaya tidak meluap saat mendidih. Ayo, siapa di sini yang pernah memasak air lalu ketika mendidih airnya tumpah? Selanjutnya, pemuaian gas. Meletusnya ban sepeda yang diletakkan di bawah terik sinar matahari terjadi karena gas dalam ban sepeda memuai. Kemudian, tutup botol yang terlalu rapat dapat dibuka dengan mudah jika disiram dengan air panas. Hal ini disebabkan karena saat dipanaskan, tutup botol yang terbuat dari logam akan memuai lebih cepat daripada botol kaca. Pernahkah kamu melihat balon udara? Baik secara langsung atau mungkin kamu pernah melihatnya di televisi. Atau mungkin juga kamu pernah naik balon udara? Wah, pasti seru ya kalau pernah. Nah, mengapa ya balon udara dapat terbang? Padahal balon udara tidak memiliki mesin seperti pesawat terbang. Balon udara hanya memiliki 3 bagian. Yang pertama, envelope, yaitu kantong yang berbentuk seperti balon. Kedua, burner, yaitu alat yang berfungsi untuk memanaskan udara. Dan yang ketiga, yaitu basket atau keranjang, yaitu tempat para penumpang. Nah, singkatnya begini. Pada saat udara dipanaskan, udara dalam balon memuai. Hal ini menyebabkan massa jenis udara yang berada dalam balon berkurang sehingga menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Kondisi ini mengakibatkan balon dapat mengudara dan mengangkat beban yang dibawanya.